Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kita coba bahas berarti halaman 15 ya. Kemarin coba diulang dulu. Ini soal nomor 1 misalnya. Itu soalnya bentuk sederhana dari akar 32. Berarti ini kalian sederhanakan dulu. Berarti yang ada di pikiran kalian adalah 32 ini hasil dari perkalian berapa dikali berapa. Berarti itu kan hasil dari perkalian 16 dikali akar 2 ya, karena 16 kali 2 itu kan ini 32 seperti yang di soal. Karena akar 16 itu berapa? 4 kan, karena ini kan akar 2. Kalau akar 2 berarti dia itu 4 nya dipangkatkan 2, 4 dikali 4, karena 4 kali 4 hasilnya ini 16, berarti dia betul dikali akar 2 yang ini. Tinggal digabung, 4 dikali akar 2 itu sama dengan 4 akar 2. Ini ya. Berarti jawabannya yang B. Kalau sekarang ini bentuk sederhana dari akar 96. Karena akar 96 kalian sederhanakan lagi. Di otak kalian yang bisa langsung berubah jadi akar ini seperti akar 16 yang langsung berubah jadi angka bulat ya. Ini seperti 4. Lalu misalnya ada akar 25, itu kan bisa langsung berubah jadi 5, karena 5 kali 5 25. Lihat ya, ini akar 96, berarti itu kan berapa kali berapa, hasilnya 96. Berarti kan akar 16 dikali akar 6, betul ya, 16 dikali 6 itu kan 96. Sekarang akar 16 itu 4. Kalau akar 6 sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Jadi 4 dikali akar 6 tinggal digabung, berarti 4 akar 6. Ini jawabannya yang B. Sekarang nomor 3, bentuk sederhana dari akar 3 dari 27. Nah, kalian perhatikan ya, ini di dalam akarnya ada, di luar akarnya di atas ini ada angka 3. Berarti dia disebutnya sebagai akar 3. Karena akar 3 nanti hasilnya itu adalah hasil dari angka tersebut dipangkatkan 3 sesuai, karena dia kan akar 3, berarti dia dipangkatkan 3 dan hasilnya sama dengan 27. Coba kalian cari kira-kira berapa tuh akar 3 dari 27. Itu sama dengan ya 3 ya, karena 3 dipangkatkan 3. Pangkatkan 3 dari mana? Dari sini, karena dia akar 3. Kalau nanti di sininya akar 4, berarti pangkatkannya 4. Karena dipangkatkan 3, berarti kan 3 kali 3 dikali 3. Nah, itu kan hasilnya 27. Betul, sesuai dengan akar yang di dalamnya. Ini. Kalau contoh lain misalnya ada nanti kayak gini. Akar 3 dari 125. Ini berarti di pikiran kalian satu buah angka yang dikalikan sebanyak 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena dia akar 3. Dan hasilnya nanti setelah dikalikan 3 kali adalah hasilnya 125. Berarti kan 5 ya, karena 5 kali 5 kali 5 itu 125. Nah, berarti ini. Sekarang ke soal nomor 4. Bentuk sederhana dari akar 4 dari 4096. Nah, ini udah ribuan ya. Nah, sekarang kalian perhatikan, di dalam akar ini adalah angka 4096 dan di luarnya adalah akar 4. Karena akar 4 berarti kalian kalikan satu buah angka yang sama dikalikan sebanyak akarnya. Karena di akar 4 berarti kalian kalikan sebanyak 4 kali. Nah, dan hasilnya nanti harus sama dengan 4096. Coba dari diantara jawaban A, B, C, D ini kalian perhatikan, mana yang hasilnya jika dikalikan sebanyak 4 kali itu sama dengan 4096. Berarti adalah yang C ya. Nih. Karena kalau kalian kalikan ini 4096. Nih ya, jawabannya adalah 8. Karena 4
4096. Karena kalian kalikan 8 dikali 8 dikali 8 dikali 8, dikalinya sebanyak 4 kali sesuai dengan akarnya ini. 8 kali 8 kan 64, dikali 8 lagi 512, dikali 8 lagi 4096. Makanya dia jawabannya adalah 8, ini yang C. Selanjutnya sekarang kalian diminta ubah ke bentuk akar. Nah ini ya, soal nomor 5. Bentuk akar dari, dibacanya negatif 3 pangkat 4/5. Wah, kalian diminta ubah ke bentuk akar. Berarti yang kalian dahulukan adalah buat akarnya dulu ya. Buat akarnya dulu, lalu buat angka ini basisnya, bilangan pokoknya karena dia negatif 3. Nah jangan lupa, karena basisnya atau bilangan pokoknya negatif, kalian beri tanda kurung. Itu selalu seperti itu, dia bentuk pangkat ataupun bentuk akar. Nah makanya ini contohnya, dia bentuk pangkat, basisnya dikurungi. Nah dia ada tanda kurung karena dia itu negatif basisnya. Sama ini bentuk akar berarti negatif juga. Nah ini pangkat 4/5. Pangkat 4-nya di dalam akar ini sebagai pembilang ya, berarti kalau di pecahan. Dan pangkat 5-nya pembilangnya di luar akar seperti ini. Jadi mana ini yang sama seperti yang sudah kita buat? Berarti yang A ya. Nah kalian waktu itu sempat terkecoh dengan yang C. Ya sama persis ya angkanya. Ini ada angka min 3, ada angka pangkat 4, ada di akarnya angka 5. Tapi kesalahannya dia yang di dalam akar basisnya ini tidak ada tanda kurung, padahal seharusnya di tanda kurung nih. Seperti yang jawaban yang A, karena dia basisnya negatif. Gitu. Berarti jawabannya yang A. Karena nomor 6 nilai dari 81 pangkat 3/4. Nah ini kalian perhatikan ya, 81 pangkat 3/4 dia di pilihan antara A, B, C, D. Coba kalian perhatikan A, B, C, D. Ini tidak ada satupun hasilnya di antara A, B, C, D yang berbentuk pangkat lagi ya. Berarti kalian harus ubah angka ini 81 pangkat 3/4 ke bilangan bulat gitu. Jadi tidak ada pangkatnya lagi. Berarti karena dia bentuk pangkat, kalian usahakan dulu yang basisnya ini angka 81 berubah ke bentuk pangkat. Berarti sekarang kalian pikir kalau 81 itu adalah hasil dari berapa dipangkatkan berapa? Ya bisa dua pilihan ya, bisa 9 pangkat 2, bisa juga 3 pangkat 4 ya. Nanti hasilnya akan sama kalau kalian coba. Kita coba 3 pangkat 4 dipangkatkan. Ini dari soal, jangan kalian ubah ya. Yang pangkat 3/4. Ini pangkat, kita pangkatkan lagi 3/4. Nah sekarang kalau seperti waktu itu, ini ada pangkat yang dipisahkan sama tanda kurung. Berarti kalian kalikan ya. Ini pangkatnya dikali 4 dikali 3/4. Berarti 4 dikali 3 itu 12 dibagi 4. Itu 3 ya. Berarti jadinya 3 pangkat 3. Berapa itu? 3 pangkat 3? Ya 27. Ini ya. 27 berarti yang D. Nah waktu itu teman kalian juga ada yang bilang kalau 81 bisa kita ubah ke 9 pangkat 2. Iya benar, itu berubah ke bentuk pangkat dan kita akan dapat hasilnya sama nanti. Kita coba ya, digarisin dulu dengan warna berbeda. Coba kita pakai warna hijau sini. Kita ubah 81 nya menjadi 9 pangkat 2, karena kalian nggak boleh merubah hasilnya ya. Yang penting nanti pas angka itu dipangkatkan hasilnya sama dengan 81. 9 pangkat 2 kan berarti 9 kali 9, betul ya, berarti 81. Sekarang 9 pangkat 2 ini itu 81. Jangan lupa dipangkatkan 3/4 yang dari soal. Pangkatkan 3/4.
Nah sekarang seperti ini lagi, perkalian ya, kan ini pangkatnya ada 2 dipisahkan dengan tanda kurung, kalian kalikan, berarti 2 di pangkatnya yang dikali 2 dikali 3/4, ini 2 dikali 3 itu 6 6/4, 6/4 sama-sama genap ya, berarti kalian bisa sama-sama bagi 2 atas dan bawah. 6 dibagi 2 itu 3, 4 dibagi 2 itu 2, jadi 3/2 pangkatnya. Berarti ini menjadi 9 pangkat 3/2 ya, seperti ini. Lalu angka 9-nya, nah karena dia masih belum mau kalau hasilnya itu pangkat, harus kalian ubah ke bentuk bilangan bulat utuh, jangan ada pangkatnya lagi. Berarti sekarang 9 itu kan bisa kalian ubah lagi ke bentuk pangkat lagi, yaitu 3 dipangkatkan 2 ya. Selain 3 pangkat 2 tidak ada lagi angka yang kalau kalian pangkatkan hasilnya 9. 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3 ya, kalikannya sebanyak 2 kali. Jangan lupa dikalikan lagi dengan 3/2. 3/2. Nah sekarang seperti ini, berarti kalian kalikan lagi ya pangkatnya nih, dia dipisahkan dengan tanda kurung, masih ada 2 pangkatnya, berarti ini adalah 2 dikali ini ya, dikalikan pangkatnya 2 dikali 3/2, berarti ini sama dengan 6/2. 6 bagi 2 itu 3 ya, berarti ini jadi 3, basisnya 3 dipangkatkan 3, ini pangkatnya udah kalian kalikan, 3 dipangkatkan 3, kita warna hijau lagi, 3 dipangkatkan 3 ya, itu hasilnya sama, yaitu 27. Nah jadi kalian mau menggunakan 9 pangkat 2 atau 3 pangkat 4, yang penting itu tidak merubah hasil dari 81. Intinya itu untuk penyederhanaan aja, hasilnya akan sama-sama 27 nanti. Nah selanjutnya yang nomor 7 ya. Nomor 7 yang diminta hasil dari 100 pangkat setengah ya. Ini kan 1/2. 100 pangkat setengah dikali 32 pangkat 2/5. Nah ini coba kalian ingat-ingat dulu ya, kalau ada akar 100 seperti ini, kalian ubah ke bentuk pangkat seperti itu. Berarti ini kalian keluarkan dulu angka yang ada di dalam pangkat di sini. Berarti dia adalah angka 100 dipangkatkan berapa ini? Dia kan akar 2 ya, karena di sini tidak ada angka lain. Nih, di sini. Kalau misalnya Ibu taruh di sini angka 3, baru dia akar 3. Karena di sini tidak ada angka apapun, berarti dia itu selalu akar 2. Akar 2 memang di sininya tidak ada angka apa-apa. Nah, lalu di dalam sini adalah angka 1. Sini kecil. Karena 100 dipangkatkan 1 itu kan tetap 100 ya. Berarti 100-nya hanya ada 1. Sama seperti ini, 2 pangkat 1 itu juga 2. Lalu 5 pangkat 1 itu 5. Jadi ini kita buat 100-nya itu dipangkatkan berapa supaya tidak merubah hasil. Gitu, biar kita tahu diubah ke bentuk pangkat itu berapa. Nah, jadi kan itu 100 pangkat 1/2. 2-nya dari sini. Dari angka yang di atas akarnya yang kecil itu. Berarti dia kan akar 2. Berarti pangkatnya yang di bawah pangkat 2 pecahannya. Nah, seperti ini. Jadi 100 pangkat 1/2. Sama seperti ini ya. Yang di soal, coba kalian perhatikan. Ini 100 pangkat 1/2. Berarti ini 100 pangkat 1/2 sama dengan akar 100. Akar 100 tadi kalian sudah tahu. Kalau akar 100 itu adalah 10. Karena ini kan akar 2 ya. Berarti kalian kalikan 10-nya sebanyak 2 kali. 10 dikali 10 itu kan benar 100. Berarti akar 100 itu adalah 10.
Nah sekarang karena akar 100-nya sudah ketemu, yaitu 10. Sekarang kita ke yang kedua. Ini dia minta dikali 32 pangkat 2/5. Sekarang 32 bisa kalian ubah lagi. Di sini dulu ya. 32 itu adalah kalian hubungkan ke bentuk pangkat. Coba ubah ke bentuk pangkat. Ini yang 32. Berarti 32 itu kan adalah hasil dari 2 dipangkatkan 5. Betul ya? Karena 2 dikali 2 berarti dipangkatkan 5, berarti dikalinya sebanyak 5 kali. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 lalu dikali 2. Nah ini 2 kali 2 4, kali 2 lagi 8, kali 2 lagi 16, kali 2 lagi 32. Nah benar seperti yang di soal ini, 32. Kalian kalikannya sebanyak berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti terbukti kalau 2 pangkat 5 itu adalah 32. Makanya ini kita bisa ubah. Ya, 32-nya menjadi bentuk pangkat. Jadinya 2 pangkat 5. Sekarang kalian letakkan lagi pangkat yang dari soal. Ini. Yang dari soal itu kan pangkatnya 2/5. Berarti ini di dalam kurung. Ini pangkat 2/5. Ya. Ini tanda kali di sini. Nah, ini kan kali. Nah sekarang tadi 100 pangkat setengah itu sama dengan akar 100, nama lainnya ya. Berarti akar 100 itu 10. Ini lalu 32 pangkat 2/5 kalian bisa ubah seperti ini. 2 pangkat 5 pangkatkan lagi 2/5. Nah sekarang tanda perkalian dulu. Ini kalian sederhanakan lagi yang 2 pangkat 5 pangkat 2/5. Itu kan pangkatnya ada 2 ya, ini dipisahkan oleh tanda kurung. Berarti manfaatkan lagi sifat bilangan berpangkat yang sudah dipelajari. Kalau ada 2 pangkat yang dipisahkan dengan tanda kurung, berarti pangkatnya dikali. Ini 5 dikali dengan 2/5. Ini berarti 5 dikali 2 itu 10/5. 10 dibagi 5 itu kan 2. Berarti ini jadi 2 pangkat, ya 2-nya dari sini, 2 pangkat 2. Ini perkalian pangkatnya tadi yang sudah disederhanakan dengan cara dikali. Ini berarti ini adalah 2. Ini 2 pangkat 2. Nah sekarang ini 10 sama dengan 10 dikali 2 pangkat 2 itu berapa? Berarti 2-nya dikali sebanyak 2 kali. 2 pangkat 2, 2 kali 2, 4 ya. Ini. Jadinya hasil akhirnya 10 dikali 4 itu adalah 40. Gini. Yang B. Ini pakai cara kedua juga bisa ya. Bakal yang perhatikan dulu. Ini nah ini ya. Ini karena 100 pangkat 1/2. Berarti kalau kalian mau ubahnya tidak ke bentuk akar, misalnya ke bentuk pangkat aja bisa. Berarti kan 100, kita tulis soalnya dulu ya. 100 pangkat 1/2 tadi soalnya dikali 32 pangkat 2/5. Ini. Nah, 100 pangkat 1/2.
sekarang berarti 100-nya bisa kalian sederhanakan, ubah ke bentuk pangkat juga. 100 itu kan berarti hasil dari berapa tuh? Berapa dipangkatkan berapa dipangkatkan berapa hasilnya 100? Iya, 10 pangkat 2 ya. 10 pangkat 2. Pangkatnya 2, berarti dikalinya sebanyak 2 kali. Bakal yang periksa lagi. 10 dikali 10. Kan betul ya 100. Sama kayak ini. Jadi bisa diubah 100 itu ke 10 pangkat 2. Jangan lupa di tanda kurung. Nah, tambahin lagi pangkat yang dari soal ini. Karena pangkat dari soalnya 1/2. Berarti kita tambahin lalu ini 32. Tadi kalian bisa ubah lagi ke bentuk pangkat. Berarti berapa dipangkatkan berapa hasilnya 32. Berarti itu adalah 2 pangkat 5. Jangan lupa tambahin pangkatnya dari soal lagi. Itu adalah pangkat 2/5. Ya. Nah, sekarang wah, ini udah bisa kalian manfaatkan ya sifat perkalian. Ini ya sifat pangkat pada soal ini. Ya, itu kan pangkatnya dipisahkan dengan tanda kurung. Berarti pangkatnya kalian kalikan. 2 dikali setengah. Ini kan bisa dicoret ya. Berarti 2 dibagi 2. Dan kalau kalian tulis kayak gini, 2 dikali 1/2. Berarti 2 dikali 1 itu 2 dibagi 2 yang bawah ini. 2 dibagi 2 1. Nah, ini berarti jadinya 10 pangkat 1 dikali. Nah, ini juga bisa kalian seperti tadi. Berarti pangkatnya jadi 5 dikali 2/5. Ini 5 dikali 2/5. Berarti 10. 5 dikali 2 dibagi 5 yang bawah. 10 dibagi 5 itu 2. Nah, sekarang jadi ini berarti ini tinggal 2 pangkat 2. Pangkatnya dari sini ya, yang tadi 10 pangkat 1 itu 10 dikali 2 pangkat 2. 2 dikali 2 berarti 4. Sama hasilnya 40 gitu. Jadi karena ini pangkatnya setengah, bisa kalian ubah ke akar 100. Karena ini kan akar 2 ya. Berarti ini dibacanya 100 pangkat setengah. Nah, seperti itu. Jadi betul. Atau bisa diubah ini 100 itu kalian ubah ke bentuk pangkat. Berarti 100 itu kan sama dengan 10 pangkat 2. Karena 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, seperti itu ya. Lalu nomor 8. Ini kita coba baca dulu. 2 bilangan asli berurutan memiliki selisih kuadrat sama dengan 37. Salah satu bilangan yang dimaksud adalah, nah, ini dia minta ada dua bilangan asli berurutan. 2 bilangan asli berarti bilangan asli ya. Nggak bisa kalau ibu sebutkan itu negatif 1 atau negatif 2 atau 0. Karena kalau ada negatifnya dan 0 termasuk itu namanya bilangan bulat. Berarti nggak ada koma-komanya atau desimal. Tapi ini bilangan asli berarti 0 dan negatif tidak termasuk. Kalau 0-nya termasuk itu cacah. Kalau negatifnya termasuk sampai 0 sampai terus positif 40, 50 itu bilangan bulat. Karena ini bilangan asli berarti dari 1, 2, 3 seterusnya 200, 300 yang penting positif. Dan dia bilang harus berurutan. Berarti tidak boleh 2 bilangan itu kan dia bilangnya 2 bilangan. Nggak boleh itu 14 yang satunya 16 gitu, tidak boleh. Karena ini kan berarti ada jarak ya. Ini di antara mereka di sini. Harus ada 15. Karena harus berurutan ini dia bilangnya. Lalu ketika mereka dikuadratkan, misalnya bilangan pertama ini A kuadrat, ini A kuadrat, lalu dikurang B kuadrat. Ini ceritanya nama bilangannya ya, namanya A sama B. Ketika mereka
sama-sama dikuadratkan lalu dikurang itu dari mana? Dari ini, memiliki selisih kuadrat tuh sama dengan 37. Berarti saat A dikuadratkan dan B dikuadratkan, ini kita tahu hasilnya, keduanya lalu dikurang. Itu hasilnya sama dengan 37. Nah, berarti kalau yang di pilihan ini, nanti kalian coba cari 14 kuadrat itu berapa, 15 kuadrat itu berapa. Berarti itu kan sama-sama harus dikuadratin ya dua-duanya. Nah, berarti nanti hasilnya adalah ini. Nanti kalian buktikan lagi. 19. Karena kalau 19 dan 18, kemarin 19 kuadrat itu ini ya, 19 kuadrat itu kan sama dengan, berarti ini dikurang dulu ya, 19 kuadrat dikurang 18 kuadrat, karena harus berurutan. Berarti karena selisihnya hasilnya 37 itu positif, berarti 19 kuadratnya yang di depannya. Kalau 18-nya yang di depan, berarti nanti hasilnya negatif, karena 18 lebih kecil. Lalu sama dengan hasilnya 37, harus sama dengan 37. Karena 19 kuadrat itu 361 ya. Kalau 18 kuadrat itu 324. Saat kalian kurang, itu hasilnya benar 37. Ini. Tapi kalau kalian hitung yang lainnya, itu misalnya 17 dengan berapa? 17 dengan 16. Kan harus berurutan ya, berarti 17 sama 16 atau 17 dengan 18. Kalau dikurangin, mereka tidak sama dengan 37. Kalau misalnya 19 dengan 20, 19 itu kan tadi 361. Kalau 20 kuadrat berarti 400. 400-nya di atas ya. Berarti dikurangkan selisih. 400 dikurang 361 itu 39. Ya, berarti bukan. Jadinya salah satunya adalah 19 dan yang lainnya adalah 18. Karena pas dikurang betul hasilnya 37. Nah, lalu ini nomor 9, sebuah bilangan yang terdiri dari 2 digit sama dengan 36 kurangnya dari jumlah kuadrat angka penyusunnya. Sementara itu, jika bilangan tersebut dibalik, maka nilainya sama dengan 45 lebihnya dari jumlah kuadrat angka penyusunnya. Selisih angka-angka penyusunnya adalah, nah berarti terdiri dari 2 digit. Kalau 2 digit itu kan berarti ini ya, misalnya 21 atau 15. Ini termasuk 2 digit juga ya. Tapi kalau 103 itu tidak, berarti ini tidak 3 digit. Maksudnya digit itu terdiri dari 2 angka. Kan dia bilang 2 digit. Ini angkanya ada angka 2 sama angka 1. Ini angkanya ada angka 1 sama angka 5. Berarti jumlah angkanya itu 2. Ini juga 2. Tapi ini jumlah angkanya kan 3. 1, 0, 3. Tuh, berarti 2 digit. Nah, 2 digit tadi berarti ada angka yang sebagai puluhan. Puluhan itu kita sebutnya sebagai 10. Dan ada angka yang sebagai satuan. Kalau satuan, 1 tidak usah ditulis, tidak apa-apa ya. Karena nanti kan misalnya 1B, kan kita nggak tahu angka itu. Nanti kalau B dikali 1 itu kan tetap B. Berarti nanti misalnya angka puluhannya itu kita sebut sebagai 10A, lalu yang B nya tetap
Karena misalnya kita mau taruh angka 15 itu kan terdiri dari angka ini ya sama angka ini. Nah misalnya 10 ini sebagai ini yang A, lalu 5 ini sebagai yang B. Tuh. Nah lalu kalau mereka ditambah hasilnya bagaimana tadi? Sama dengan 36 kurangnya dari jumlah kuadrat angka penyusunnya. Nah ini ya, berarti kalau ini yang puluhannya ditambah yang satuan itu sama dengan jumlah kuadrat, berarti satu-satunya dikuadratin dulu, yang puluhannya dikuadratin, yang satuannya juga dikuadratin. Itu dia bilang kurang 36 kurangnya dari jumlah angka penyusunnya. Kurang 36 kurangnya dari. Berarti ini sebagai persamaan pertama. Ini yang pertama. Lalu kita buat lagi persamaan kedua dari yang diketahui. Ini dia bilang kalau sementara itu jika bilangan tersebut dibalik. Ini dibalik. Berarti misalnya tadi 21 berarti jadi 12. Ini kan tetap termasuk bilangan yang 2 digit ya. Ada 2 angkanya. Ini angka 1, angka 2. Padahal sama angkanya, terdiri dari angka 2, angka 1. Hanya dibalik saja. Tapi tetap disebut sebagai angka 2 digit. Ada puluhannya, ada satuannya. Nah, kalau bilangan tersebut dibalik, berarti tadinya AB jadi BA. Maka nilainya sama dengan ini 36 sekarang sama dengan 45 lebihnya dari jumlah kuadrat angka penyusunnya. Berarti kalau kita balik ini jadi 10B ditambah A. Ya, tadi kan A terus B. Sekarang dibalik jadi B terus A. Nah, kalau dibalik jadinya 45 lebihnya dari jumlah kuadrat angka penyusunnya. Angka penyusunnya itu kan ini ya, kita andaikan A sama B. Berarti ini 45 lebihnya dari angka penyusunnya. Ini angka penyusunnya. Kalau dikuadratkan, kuadratkan dulu ditambah 45 lebihnya dari jumlah kuadrat angka penyusunnya. Tuh. Nah, lalu ini hapus dulu. Tadi 45. Nah, kalau ini kita jadikan persamaan kedua. Ini. Nah, sekarang dia bilang yang diminta adalah ini, selisih ya, yang warna hijau. Selisih angka-angka penyusunnya adalah selisih, berarti kita kurang ya. Coba kita kurang yang ini dulu, yang sisi kanan ini. Oh, sisi kiri ya, yang sebelah kiri dulu, nanti baru sisi kanan sesuai sama ini deretannya. Berarti nanti kalau dikurang jadi 10A ditambah B dikurang ini dikurang 10B ditambah A sama dengan ini. Mereka sekarang baru ya sebelah kanan. Ini dikurang ini, persamaan ke 1 dikurang 2. Berarti nanti jadi A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 36. Jangan lupa dikurungi lagi karena dia sebagai persamaan pertama. Dikurang karena selisih, dikurang persamaan kedua. Ini ya, yang kalau itu digitnya dibalik, berarti jadi
A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini jumlah mereka itu 45, lebihnya dari jumlah kuadrat angka penyusunnya. Nah, sekarang 10A sama yang sama-sama A kita gabungkan. Ini A. Nah, tapi ini ada tanda negatif. Berarti 10, ini biar urut ya. 10A dikurang A ya. Dan ini negatif ketemu positif. Jadinya negatif nanti. Berarti dikurang A. Ini dikurang A. Lalu ditambah B dari sini. Tambah B. Nah, dikurang 10B. 10B sama dengan sekarang yang sebelah kanan. Ini A kuadrat dengan A kuadrat dan dikurang. Ini biar urut, jangan kita coret dulu ya, coba. A kuadrat dikurang A kuadrat. Lalu ini plus B kuadrat. Ini dikurang lagi karena ini kan kurang. Ini positif. Min ketemu plus ya. Jadinya negatif. Kurang B kuadrat. Ini juga A-nya. A kuadratnya jadi negatif. Tinggal ini negatif 36. Lalu ini negatif ketemu positif 45. Jadinya negatif ya, 45. Sudah. Nah, tinggal kita hitung. Ini ada 10A dikurang A. Sama-sama A ya. Berarti ini kan A. A-nya hanya ada 1. Berarti kayak 10 dikurang 1, 9. Jadi 9A. Lalu ini B dikurang 10B. Sama-sama punya B. B itu kan yang ini hanya ada 1. Berarti 1 dikurang 10 itu min ya. Min 9B. Sama dengan, nah ini kamu punya A kuadrat dikurang A kuadrat. Berarti habis ya. Lalu kamu punya B kuadrat dikurang B kuadrat. Habis juga. Sekarang tinggal ini. Negatif 36, negatif 45. Kamu hutang 36, hutang lagi 45. Kalau kamu makin banyak itu. 45 hutang. Terus 36 hutang juga. Berarti ditambah hutangnya ada berapa tuh? 5 tambah 6, 11, 1. Jadi ini 8. 81, tapi itu hutangnya. Berarti negatif 81. Ya, di sini negatif 81. Nah, ini kan sama-sama kelipatan 9. Berarti bisa kalian bagi bisa bagi 9. Ini sama-sama dibagi 9. Jadinya 9A dibagi 9 itu tinggal A. Ini tanda minusnya dari sini. Kurang 9B dibagi 9B. Lalu ini minus 81 dibagi 9. 81 dibagi 9 itu kan 9. Tinggal tambahin minusnya. Dan minus dibagi positif itu negatif dibagi positif, iya negatif. Ini. Berarti A dikurang B itu sama dengan minus 9. Nah, tapi di sini kan nggak ada pilihan negatif 9 ya. Berarti bisa kalian balik. Karena ini kan nggak harus berurutan. Ini bisa jadi seperti ini. Berarti jadinya 9-nya pindah ke kiri sama dengan
jadinya B nya yang positif kan pindah ke kanan, A nya yang negatif. Nah, ini kan merupakan selisih juga, selisih dari B dikurang A, jadi selisihnya itu 9. Yang D. Nah, ini nomor 1 sampai 9. Nah, sekarang saya bahas satu lagi ya. Ini kemarin sudah di kelas. Kalau ini nomor 10 itu jumlah dari 6 dengan akar 3 suatu bilangan sama dengan 13. Maka bilangan tersebut adalah, dia bilang jumlah ya. Jumlah berarti tambah nanti. Jumlah dari 6 ditambah akar 3 dari suatu bilangan. Karena akar 3 berarti di sini ada angka 3 di akarnya. Akar 3 dari suatu bilangan. Ini kita belum tahu bilangannya itu berapa. Berarti ini titik-titik dulu aja ya. Sama dengan jumlahnya 6 ditambah akar 3 suatu bilangan itu adalah 13. Ini 13. Nah, kalian yang diminta adalah mencari bilangan itu. Bilangan itu adanya di mana letaknya? Ini di dalam akar. Karena dia bilang akar 3 dari suatu bilangan. Berarti kalian mencari yang di dalam akar ini. Itu akar 3-nya bilangan berapa gitu. Nah, sekarang kalian hitung dulu. 6 itu ditambah berapa supaya hasilnya 13. Kan ini tambah. Berarti 6 itu harus ditambah 7 kan ya. 6 harus ditambah 7 supaya hasilnya sama dengan 13 nanti. Tapi dia maunya dalam bentuk akar 3. Berarti yang kalau 7 dipangkatkan 3 itu hasilnya berapa? 7 kali 7 kali 7 berarti 343 ya. Nah, ini dia. Karena ini kan akar 3, berarti pangkat 3. Ini kalau di akar itu akar 3. Jadi isinya supaya dia itu hasilnya 7, maka akar 3-nya adalah akar 3 dari 343 di sini. Berarti bilangan itu adalah 343.